Nah, sekarang uji ANOVA, sudah saya katakan kemarin uji ANOVA ini sebenarnya adalah untuk mengatasi uji T yang apabila kita membandingkan lebih dari 2. Misalnya 3 atau 4. Sebenarnya 3 kita bisa menggunakan uji T, cuma kita harus 2 kali. Kenapa 3? Bisa kita membandingkan A, B, C. Karena uji T cuma 2 aja. A dengan B dulu kita uji, bagaimana hasilnya. Kemudian A dengan C kita uji, bagaimana hasilnya. Kemudian B dengan C kita uji. Jadi ada 3 kali uji. Tapi dengan ANOVA cukup 1 kali aja semuanya kita langsung uji, kita bisa tahu apakah ada beda atau tidak. Paham ya? Paham ya? Iya, Bu. Nah, ini skala datanya sama, interval atau rasio ya, jumlah antar data boleh sama, boleh beda. Jadi dia sama persis uji T bebas, bukan terikat ya, T bebas karena kelompok datanya boleh sama atau boleh beda. Nih, kita lanjut aja. Sama ya, independennya, distribusi juga normal, jadi nanti kita tetap melakukan uji normalitas untuk pakai SPSS. Untuk soal, nanti sudah diberitahu bahwa data sudah berdistribusi normal. Jadi kalau waktu ujian teori nanti, UAS, teorinya Anda tidak perlu menghitung normalitas karena sudah diberitahu data sudah berdistribusi normal. Kalau nanti ujian praktek, SPSS, Anda harus membuktikan apakah normal atau tidak. Baik ya. Ini contohnya. Ini ada 14 responden. Responden ini kebetulan dia melakukan mengikuti program A ada 4 orang, program B ada 5 orang, dan program C ada 5 orang juga. Jadi jumlahnya antar program atau antar kelompok itu beda. Ada yang 5, ada yang 4. Kebetulan ini ada 3 kelompok ya, kelompok A, B, dan C. Nah, ini program penurunan berat badan. Jadi setelah dia melakukan mungkin program A, dia mungkin makannya cuma 2 kali. Kemudian program C mungkin cuma makannya 1 kali ya. Program A makan 2 kali, program B cuma makan 1 kali, mungkin makan pagi, akan siang. Program C dia nggak makan, cuma mungkin makan buah aja. Mungkin ya, saya nggak tahu ini programnya. Jadi ada 3 program dia ngikutin. Kemudian di akhir program kita hitung penurunan berat badan. Jadi responden pertama dia telah mengikuti program A, misalnya sama 1 bulan, ternyata berat badannya turun 6 kilo. Kemudian yang orang kedua turun 7 kilo, begitu seterusnya. Dan di program B orang pertama turun 5 kilo. Ini yang orang kedua turun 4 kilo, begitu seterusnya. Dengan program C. Setelah selesai programnya, kita standarkan program itu selama 1 bulan. Orang responden pertama di kelompok C turun 6 kilo, dan terakhir responden nomor 5 turun 5 kilo. Nah, tentu kita akan timbul pertanyaan, apakah ada nih beda penurunan berat badan untuk masing-masing program? Jadi ada nggak perbedaan? Program A, program B, program C dalam menurunkan berat badan. Beda. Ya, jadi kita melakukan uji beda. Jadi tidak boleh uji hubungan. Apakah ada hubungan berat badan dengan program? Nggak usah dihubungkan juga sudah beda. Sudah nggak mungkin. Mungkin apakah ada beda ya? Misalnya berat badan dengan program. Nggak usah dihubungkan pasti beda dia. Tapi yang kita mau bedakan adalah beda penurunan berat badan masing-masing program. Ya, oke. Jadi hipotesisnya beda nggak sih penurunan berat badan antara program A, program B, program C, atau sama saja? Itu pertanyaan kita. Baik, kita lakukan uji cobanya. Tentu kita langkah pertama seperti biasa menentukan hipotesis penelitian. Hipotesis penelitiannya kita mungkin ada beda ya. Minimal ada beda deh penelitian. Minimal ada beda penurunan berat badan antar program. Hipotesis statistiknya H0-nya tidak ada beda. Nah, hipotesis alternatifnya jadi ada beda sedikit ya Pak untuk hipotesis alternatif. Coba sambil Anda lihat di mana? Di SPSS saya itu ada kata-kata minimal.
Minimal ada satu. Beda. Kenapa minimal ada satu? Misalnya gini, A, B, C. Minimal ada deh yang beda satu ya. A itu beda, tapi B, C bisa sama. Ya. Tapi kalau H0, A, B, C gitu loh, tidak ada beda. Tapi hipotesis alternatifnya minimal ada satu, satu aja sudah. Minimal ada satu kan berarti boleh dua, boleh tiga. Bukan maksimal di sini ya. Minimal ada satu, sudah kita terima. Nah, biasanya nanti setelah ANOVA, apabila kita menerima HA, berarti minimal ada satu yang beda, kita akan lanjutkan ke uji lanjutannya. Tentu timbul pertanyaan, mana yang beda? Nah, itu ada uji lanjutannya. Nanti akan kita pelajari dalam SPSS ya. Oke. Untuk hitungannya, seperti saya katakan, kalau teori ya anak hitungan, kita selalu mencari F hitung. Tapi kalau SPSS kita cuma mencari nilai signifikannya. Nah, di sini kita pertama-tama adalah menghitung F hitungnya, kita menghitung jumlah kuadrat hitung. Hitung jumlah kuadratnya ya. Jadi ada jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total itu adalah jumlah X kuadrat. Berarti semua observasi itu dikuadratkan. Dari kelompok A sampai kelompok C. Berarti ada 14 orang itu kita kuadratkan masing-masing. 6 kuadrat, ditambah berapa kuadrat, ditambah berapa kuadrat. Itu maksudnya jumlah X kuadrat. Jadi masing-masing observasi kita kuadratkan. Kemudian dikurang jumlah X total. Berarti semua responden itu 14 itu kita totalkan, kemudian kita kuadratkan dibagi N. Jadi JK total itu adalah jumlah X kuadrat, berarti semua observasi dikuadratkan, yang dikurang dengan jumlah X-nya, jumlah totalnya dikuadratkan dibagi N. Nanti kita langsung aja, nanti kita langsung menghitung. Kemudian setelah jumlah kuadrat total, kita akan menghitung jumlah kuadrat antar kelompok. Jumlah kuadrat antar kelompok atau JKX total itu ini rumusnya salah ini. Rumusnya bukan begini. Jumlah kuadrat totalnya ke sini, Dek. Salah nih. Boleh saya ganti? Tampilannya seperti gini nggak punya kalian? Halo? Ibu. Ya, salah ini ya. Tampilan saya ganti dulu. Ini kemarin bikin rumusnya nggak pakai ini. Diketik manual. Lupa saya edit. Ini adalah ditaruh di sini, Dek. Ini jumlah X total. Oh ya. Dikurangi ini kan. Maksudnya gini ya, saya jelaskan di sini saja. Jumlah, kalau tadi jumlah kuadrat total, ini dikurangkan agak kejauhan dikit. Tidak pakai equation kemarin bikinnya. Oke. Jumlah kuadrat total, semua observasi kita kuadratkan, dikurangi jumlah kuadrat. Semua observasi kita totalkan, kemudian dikuadratkan dibagi N. Itu adalah JK total. Sedangkan jumlah kuadrat antar kelompok, berarti yang ini adalah kelompok yang pertama. Ini kelompok yang pertama. Ya. Ini kelompok yang pertama dulu. Ya. Berarti observasi pada kelompok pertama kita jumlahkan, kita kuadratkan. Berarti 4 orang pada kelompok A, kita jumlahkan, kemudian kita kuadratkan dibagi N-nya. Bagi 4. Ditambah observasi pada kelompok kedua, dijumlahkan, dikuadratkan, dibagi
dibagi jumlah N-nya, ditambah observasi pada kelompok ketiga. Sama juga dijumlahkan pada sampai jumlahnya mungkin sampai berapa, ini baru dikurangi jumlah kuadrat total kuadrat dibagi N. Jadi kalau misalnya nanti ada 4, berarti jumlah masing-masing observasi dikuadratkan dibagi N-nya, ditambah dulu 4 kelompok itu, kemudian dikurangi jumlah kuadrat totalnya, dikuadratkan dibagi N besar. N besar ini berarti seluruh total observasi. Tadi bilang 14. Paham dulu ya? Kita sambil praktek, oke? Iya, Bu. Oke. Sedangkan jumlah kuadrat antara kelompok dibalik nih, ini adalah hasil kuadrat, hasil observasi, tiap-tiap observasi dikuadratkan, dijumlahkan, dikurangi kebalikannya nih. Kalau tadi ini dikurang ya, ini sekarang sama kayak cari antar kelompok. Berarti masing-masing observasi dikuadratkan dibagi N, ditambah sampai kalau misalnya ada 7 ya sudah, masing-masing observasi dijumlahkan, ini kurang tutupnya. Ini kurang nih. Ya, dikurang tutup ya, kurung buka kurung tutup, kuadratkan dibagi N-nya sampai N keberapa. Oke. Nah, sudah. Pertama kita menghitung jumlah kuadrat sudah ya. Kemudian kita menghitung min kuadrat. Kalau tadi menghitung JK jumlah kuadrat, habis itu kita menghitung min kuadrat MK. MK itu adalah JK tadi dibagi DB-nya. Kalau kelompok berarti jumlah kelompok dikurang 1. Itu antar kelompok. Kalau MK dalam kelompok berarti JK dalam kelompok dibagi DB dalam kelompok. DB-nya adalah jumlah data dikurangi jumlah kelompok. Misalnya datanya tadi 14 dikurangi 3 kelompok. Kalau tadi kelompoknya 3 dikurangi 1. Ya, oke. Nanti kalau saya bisa triknya nanti kita, nah ini F hitung adalah JK antar kelompok dibagi JK dalam kelompok. Nah sebenarnya sih lebih enaknya kalau kita pakai tabel gini saja. Saya lebih suka, saya pertama ngisi ini dulu. Ini adalah JK antar kelompok, JK dalam kelompok. Ini salah. Ini. JK dalam kelompok. Ya. Saya lebih suka, ini pakai manual kemarin. Oke. Nah. Saya lebih suka nanti ngitungnya di sini. Jadi pertama-tama Anda hitung dulu JK antar kelompok, kemudian Anda hitung JK total ya, JK total pasti ya, yang pertama tadi JK total, kemudian Anda pilih salah satu JK kelompok, tapi hitungan harus benar ya. Nah kalau sudah dapat JK kelompok, di sini Anda isi, maka JK dalam kelompok itu adalah ini dikurang ini, karena penjumlahan dengan dalam itu sama dengan total. Kemudian DB tadi adalah kelompok dikurang 1, kelompok kan 3 dikurang 1 ya, berarti 2. Sedangkan DB antar dalam kelompok itu 12 itu adalah jumlah N dikurang 3, dikurang kelompoknya, jumlah kelompok, berarti 14 dikurang 3, dapat 11. Anda perlu dapat ini saja, ini sama ini. Sedangkan MK itu adalah 5 ini DK dibagi DB. Coba Anda hitung, ini dibagi ini maka dapatnya ini. Kemudian MK dari dalam kelompok itu adalah JK dalam kelompok dibagi DB-nya. Dapatnya ini. Sedangkan F hitung, ini MK antar kelompok dibagi ini. Nah, paham dulu deh? Nanti kita sama-sama kita hitung. Oke? Halo? Paham, Bu. Paham. Nah, kemarin sudah sampai hitungan belum sama Pak Hair? Belum, Bu. Cuma Belum. sempat, Bu, kemarin. Oke. Jadi nanti kalau misalnya nanti Anda membuat menjawab esainya ya. Sebenarnya Anda harus membuat tabel ini, tapi dengan rumusnya ini. Coba sekarang kita kembali dulu ke soalnya. Coba Anda ambil hitung soalnya. Ini soalnya Anda sudah tulis. Ya, sudah? Sudah? Soalnya berarti saya subscribe. Saya tampilkan Excel saya. Nah, soalnya ini kan kelihatan?
Kelihatan, Bu. Soalnya kan 6, 7, 5, 8 sama 5, 4, 6, 6, 7, 6 nih. Nah, sekarang ini masing-masing dijumlahkan. Jadi dapat jumlah kelompok A, kemudian di B juga dijumlahkan, dapat jumlah kelompok B. Ini berarti sum X, ya. Juga yang di C dijumlahkan. Kemudian kita isi N-nya. N-nya itu adalah jumlah sampel di kelompok A atau jumlah observasi di kelompok A ada 4, ini ada 5, ini ada 5. Sedangkan totalnya itu adalah jumlah N besar. Itu ada totalnya itu adalah N besar, berarti jumlah semua semua entry atau semua sampel, berarti ada 14. Sedangkan ini adalah jumlah X. Berarti 26 ditambah 28 ditambah 38. Oke? Sudah? Nah, kemudian juga Anda harus menghitung rata-rata kuadratnya. 6 kuadrat berapa? Itu untuk mencari yang jumlah X kuadrat. X kuadrat, ya, X kuadrat dijumlahkan. Berarti 6 dikuadratkan, 7 dikuadratkan, 5 dikuadratkan, 64 dikuadratkan. Oke, begitu juga yang di kelompok B, ini kelompok A kuadrat ya. Ini B, ini C. Itu juga dikuadratkan, maka dapat ini. Sudah? Nah, kelompok A ini adalah saya lihat rumusnya. Nah, ini adalah kita kuadratkan juga 26 kita kuadratkan juga, ini juga kuadratkan, ini juga kuadratkan, kita bagi. Maka kita akan dapat ini untuk mencari yang rumus yang itu deh. Jumlah yang mencari apa? Antar kelompok apa dalam kelompok saya lupa. Yang dibagi N. Halo? Jumlah kuadrat antar kelompok ya, Bu. Jumlah X yang dikuadratkan dalam kurung. Ya. Ya. Iya, Bu. Nah, dibagi N. Berarti Anda ini harus ini kuadratkan dibagi N. Maka dapatnya sekian. Ini yang untuk A, ini untuk B, ini untuk C. Oke, sudah? Nah, kita sekarang mau menghitung jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total. Berapa jumlah kuadrat totalnya? JK total. Itu adalah jumlah X yang dikuadratkan. Berarti ini kuadrat, dikuadratkan, maka dapat ini. 591. Ya, benarkah? Nih, kita kuadratkan aja. Sumnya ini. 591. Itu untuk mengisi jumlah X kuadrat. Semuanya dikuadratkan. Oke, dapat? Dapat, Bu. Ya, berarti 591 dikurangi, kita hitung JKT dulu, karena saya juga nggak tahu rumus. Dan kalau ujian kita kan open, Bu. Oke. Dikurangi jumlah X yang kita kuadratkan. Kita hitung JK total dulu ya. Itu adalah berarti jumlah X kuadrat berarti 591. Ingat rumus yang pertama ya. Jumlah kuadrat total yang nomor 1. Berarti 591 dikurangi jumlah X total. Berarti jumlah X total berapa itu? 89. Iyalah. 89, tapi jangan lupa kita kuadratkan. Ya, 89 kita kuadratkan dibagi dengan N total. Iyalah. Iyalah, N besar. Kalau N kecil itu N dalam kelompok, kalau N besar itu berarti N total. Berarti N totalnya ada? 14. Nah, dapatnya? Berarti 7921 dibagi 14. Dapatnya? Ini yang saya blok ini 565, koma ya, karena kebetulan punya saya ini bahasa Inggris. Ya, sudah dapat? Sudah, Bu. Nah, berarti ini hasilnya jumlah kuadrat, berarti 591 dikurangi 595. 591 dikurangi 565, iyalah. Jumlahnya ya. Ya toh? Iyalah. Iya, Bu. Dapatnya berapa?
Dapatnya berapa? Tabel yang pertama kita isinya sesuai dengan slide kita. Kita dapat berapa? JK total. JK total dapat 25,214, benar? Halo? Benar, Bu. Ya. Oke, dapat 25,14. Ya, Dek. 25,214. Iyalah. Oke? Halo? Dapat 1 ya, berarti stop screen-nya, berarti kita sudah mengisi yang tabel ini. Nih, tabel 25,214. Saya bilang cukup Anda ngitung 1 sama antar Anda mau menghitung ini kah atau mau menghitung ini? Silahkan. Kita mau menghitung yang mana? Yang lebih kecil aja deh, yang dekat nih nilainya. Berarti ini sudah dapat ya? Ini sudah dapat nih 25,214? Sudah. Udah, oke. Sekarang kita menghitung JK antar kelompok. Berarti kita hitung, sebenarnya kalau Anda mau hitung, yang pertama Anda harus menghitung 2 aja. JK total, ya dapat tadi 25,214. Nah, kemudian Anda hitung, mau menghitung apa? Antar kelompok atau dalam kelompok. Kalau antar kelompok berarti jumlah ini dikuadratkan, dibagi jumlah yang dikuadratkan dibagi N. Untuk mengisi yang angka ini, coba Anda hitung, benar nggak dapatnya 5,014? Itu aja dulu. Dengan rumus seperti gini. Berarti jumlah X1 kuadrat, berarti jumlah X1 itu ada 26. 26 kita kuadratkan, benar? Halo? Halo? 26 kita kuadratkan, ya? Iya, Bu. Ya? Halo? Ya. 26 kita kuadratkan dibagi 4 karena observasinya atau sampelnya cuma 4 orang. Kemudian 28 kita kuadratkan juga dibagi 5. 35 kita kuadratkan juga dibagi 5. Itu semua dijumlahkan. Oke? Dijumlahkan. Udah dapat jumlahnya? Sudah dapat? Halo, sudah dapat? Dapatnya 570,8, benar? Ini yang ini sampai 3 kelompok ini benar 570,8? Hitung dulu. Sudah? Sudah bisa ngitung? Halo, bagaimana? Bisa ngitung, Dek? Halo? Sulit ya? Mana?
Sudah? Kita hitung JK antar kelompok aja dulu. Gimana? Udah ngitung? JK antar kelompok? Bentar, Bu. Oke. Tapi tahu ya yang mau dihitungnya angkanya tahu? Tahu. Ya, berarti angkanya 26 kuadrat dibagi 4 ditambah 28 kuadrat dibagi 4, bagi 5. 26 itu adalah jumlah dari masing-masing program. 6 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 8 itu program A dapatnya 26 ya. Dikuadratkan dibagi 4 ya, ditambah yang kelompok B 28 kuadrat bagi 5 ditambah lagi yang di program C 35 kuadrat dibagi 5. Hasilnya dijumlahkan. Berapa dapatnya dulu? Hasilnya dulu. 70,8 saya hitung loh ya. Sama nggak dengan hitungan Anda? 570,8, Bu. 570,8, benar. Itu belum selesai loh, Dek. Dikurang 89 kuadrat per 14. Ya, dapatnya berapa? 7.921 dibagi 14, 565,78. Kemudian jumlah kuadrat antar kelompok dapatnya 5,0143, benar? Iya, Bu. Nah, berarti benar, berarti sama dengan isian kita. Oke, saya coba share screen. Berarti sama dengan isian kita. Makasih. Bu, koreksi yang kalimatnya karena kan ada yang benar. Oke, makasih. Nah, berarti coba Anda lihat di tabelnya. Ya kan? Tabelnya berarti nih 5,014. Anda taruh letakkan di sini. Nah, dalam kelompok, kalau memang betul hitungannya benar loh ya, dalam kelompok itu berarti total dikurang antar. Maka dapatnya 20,2. Kalau mau buktikan silahkan hitung sendiri nanti. Asal hitungannya benar loh ya maksudnya. Nah, kemudian DB antar kelompok itu saya katakan adalah rumusnya jumlah kelompok dikurang 1. Jadi kalau kelompoknya 4 berarti 3, kelompoknya 2 tuh nggak ada. Kan minimal dia lebih dari 2. Jadi minimal itu ya 2 ya. Karena paling kecil itu 3 dikurang 1. Udah ya. Kemudian DB dalam kelompok. Tadi antar kelompok, dalam kelompok itu adalah total semua responden atau N besar. N besar kita ada 14. Dikurang banyaknya kelompok. Kalau misalnya kelompok ketiga berarti 14 dikurang 3. Paham tuh dapatnya ini? DB? Paham, Bu. Oke, nah sekarang dari MK antar kelompok berarti JK dikurang DB-nya. Coba 5,014 dibagi 2, maka dapat 2,507. Nanti angkanya akan kita lihat dalam ekspresi sama persis. Dah? MK dalam kelompok sama 20,2 dibagi 11, maka dapatnya 1, sekian. Yang ini nggak usah diapa-apakan. Sedangkan F hitung 2 ini MK antar kelompok dibagi MK dalam kelompok. Selesai. Jadi nggak usah sulit-sulit ngitungnya. Jadi saya nggak usah ngapalkan rumus, yang paling saya hafalkan cuma ini saja. Bagaimana cara menghitung JK total, bagaimana cara menghitung antar kelompok. Tapi harus benar hitungannya. Kemudian mencarinya saya langsung hitung aja. DB-nya jumlah kelompok dikurang 1, DB antar kelompok adalah N besar dikurangi jumlah kelompok. Selesai. Yang ini dibagi-bagi saja. Selesai. Itu aja tipenya. Itu aja yang perlu yang Anda ingat. Bisa menghitung? Halo, bisa menghitung? Insya Allah bisa, Bu. Lanjut. Bisa dilanjut? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, lanjut. Sudah dapat F hitung. Tentu selanjutnya kita selalu, kalau namanya hitungan, kita selalu F hitung, kita bandingkan dengan F tabel. Tadi sudah saya share ya, F hitungnya. Tabel F-nya. Sudah saya lihat di grup dibagi. Sudah, Bu.
Nah, berarti Anda lihatin, ingatin ya. Kalau di dalam tabel nanti Anda perlukan adalah DB-nya. DB antar dan dalam. Antar, within dan within ya. Jadi lihat 2 dengan 11. Oke, sekarang saya share tabelnya. Tabel. Kelihatan tabelnya? Kelihatan, Bu. Oke. Between dengan within. Between itu dalam, within itu antar. Ya. Berarti dalamnya berapa tadi? 2. Ya. Dan 11. Oke? Iya, Bu. Nah, jadi Anda fokus 2. Ini sudah alfanya 0,05 yang saya share. Kalau di bawahnya mungkin 0,1 ya. Nah, alfanya cukup, ini kayak semuanya 0, ya, yang di bawah ini adalah untuk yang 1%, yang di atas untuk yang 5%. Berarti Anda fokus adalah 2 dengan baris kedua, kolom kedua dengan 11. Dapatnya berapa? 3,98. Nah, 3,98. Tadi hasil 3,98. Oke, tadi hasil F hitungnya berapa? F hitungnya berapa tadi? Satu koma 1,3 sekian dibandingkan dengan 3,98 lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil. Okay. Lebih kecil. F hitung lebih kecil dari F tabel. Apa yang kita terima? Yo, kemarin udah kasih kata kunci. Apa yang kita terima? H0. H0 bunyinya apa? Ada beda. Halo, H0. Tidak ada beda. Tidak ada perbedaan. Iya, berarti mau program A kah, program B, program C, mau makan sekali, 2 kali, atau nggak makan, sama katanya sih ini programnya. Tidak ada menurunkan berat badan. Nah, ini loh ya. Jadi tidak ada beda. Paham hitungannya? Paham, Bu. Oke, kalau paham, bisa kita lanjut ke SPSS? Bisa, Bu. Oke. Gaskan, Bu. Hah? Apa, Dek? Lanjut ke SPSS, Bu. Langsung. Iya, kita mau lanjut ke SPSS. Oke, dibuka aplikasinya. Sudah dibuka aplikasinya? Sudah, Bu. Oke, sudah dibuka. Kita buka SPSS. Lihat nih. Kelihatan, Bu. Oke, kelihatan. Sudah ya. Nah, jadi tolong nanti, ini sebenarnya yang manual tadi, yang pertama tadi ya. Jadi langkahnya, pertama Anda membuat hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian sudah saya katakan, itu tidak perlu pakai H0, itu adalah hipotesis statistik. Hipotesis saya cuma satu saja. Anda mau pakai yang mana yang cenderung, ya? Nah ini ada kata, ini ada ciri khasnya. Dia tidak bilang ada, tapi ada kata-kata minimal. Minimal ada satu yang beda. Kalau minimal ada satu boleh dong. 2, beda 3, yang penting ada satu nih yang beda ya. Jadi minimal ada satu yang beda ya. Beda dengan yang tadi cuma 2 yang kemarin hipotesis. Karena kita membandingkan A dengan B. Berarti untuk hipotesis statistiknya H0-nya tidak ada beda antara program A dengan program B. Berarti hipotesis alternatifnya ada beda antara program A dan program B. Itu kalau uji T. Tapi untuk ANOVA, kita tulis H0-nya tidak ada beda antara program A, B, C. Itu kalau cuma 3. Kalau misalnya ada 4, tidak ada beda antara program A, B, C, D. Anda tuliskan.
dalam menentukan berat badan. Nah, hipotesis alternatifnya harus ada kata-kata minimal. Jangan ada beda antara program A, B, C. Nah, jangan-jangan pas kesimpulan B, C sama. Nah, paham dulu? Paham dulu, Dek? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, jangan lupa ya, ada kata minimal. Ada satu. Entahkah A kah yang beda dengan B, C, atau B kah yang beda. Pokoknya minimal deh. Kalau kita menerima HA berarti minimal. Kalau misalnya HA nanti misalnya ya, hitung lebih besar dari tabel atau signifikannya lebih kecil dari apa, berarti kita wajib menerima HA. Berarti kita menyatakan ada yang beda nih. Nah, gitu. Paham dulu ya? Oke, tadi kita F hitungnya dapat 1, ini, F tabelnya sekian dengan alfa sekian. Ternyata F hitung lebih kecil dari F tabel, maka HA kita tolak. Karena kita menolak minimal, kita harus menerima HA yang menyatakan tidak ada beda. Oke? Nah, sekarang coba kita buktikan dengan SPSS. Nah ya, nanti kalau pengerjaan SPSS seperti gini. Nah, kemudian kita langsung masuk aplikasinya. Masukkan aplikasinya ya. Sama, kata saya kan sama seperti kita membuat menguji T bebas. Berarti kita membuat 2 variabel. Yang pertama adalah penurunan berat badannya. Variabel kedua adalah jenis programnya. Kalau kemarin kan kita sebut sini yang pertama adalah denyut nadi. Yang kedua adalah tipe dari olahraga. Sama ya? Nah, karena penurunan berat badan tipenya memang numerik, berarti value tidak perlu kita isi. Tapi untuk jenis program, harusnya kan tipenya string nih, karena kita tulis program A, program B, program C, tapi tidak kita tulis sebagai string, tapi kita tulis sebagai tipenya numerik, maka value wajib diisi. Kita tulis program A, kita kasih kode 1, program B kasih kode 2, program C kasih kode 3. Oke, silahkan lanjutkan, kerjakan dulu buat variabel. Bu, mau tanya, Bu. Silahkan. Berarti yang di value yang penurunan berat badan itu di itunya di value-nya 1, 2, 3 gitu Kak, Bu? Halo, penurunan berat badan? Yang di Value-kan. jenis programnya. Oh iya, jenis programnya harus kita value-kan. Karena kan kita tidak mungkin mengisinya pakai string. Kalau string kan angka nanti masa angka dikali huruf ya, maaf. Huruf nanti kita ke huruf kali angka hasilnya misalnya X ya, 1X, 2X berapa? Nah. Sama seperti yang kemarin. Waktu kita membuat tipe olahraga. Jadi waktu ngentry-nya nanti kita ketik 1, 2, 3. Oke? Udah selesai? Membuat value-nya? Membuat variabelnya? Sudah? Bentar, Bu. Oh, bentar. Bu mau tanya, Silakan. yang di value itu program apa tulisannya, Bu? 1 program. Apa tadi soalnya? Program A. Ya kok. Halo. Kasih, Bu. Oke.
Oke, udah sampai? Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, silakan entry datanya seperti ini. Saya tinggal sebentar. Gimana? Sudah selesai? Entry-nya cuma 14 omor? Sudah, Bu. Oke, seperti gini ya. Oke. Yuk, saya ulang lagi. Sebelum ke ANOVA, kita melakukan uji apa untuk SPSS? Uji apa? Normalitas. Yes, normalitas. Ya, harus membuat dulu hipotesis statistiknya. Ya, biasakan ya membuat hipotesis statistiknya H0 dengan HA. Jadi uji normalitas ini sudah baku. Ya, entah itu uji beda, entah uji hubungan. Kalau kita melakukan uji normalitas, baku ya. H0-nya data bersih normal, HA-nya data tidak bersih normal. Oke, kita lanjut. Kita klik analisisnya, deskriptif statistik, explore. Maka akan dapat nih, masukannya seperti gini, sama seperti yang tipe yang kemarin, tipe olahraga. Kayak apa sih seperti kita melakukan uji T. T yang bebas. Dependent list-nya ini adalah yang datanya rasio. Ya, faktor list-nya adalah penggolongannya. Nah, jangan lupa float-nya harus kita klik supaya kita bisa mengklik ini. Nah, plotnya jangan lupa ya diklik ya. Plot, kita mengklik plot supaya bisa menconteng normality testnya. Udah? Udah, Bu. Bu, sim and lead-nya nggak usah, Kak, Bu? Kenapa saya? Halo? Sim and lead-nya nggak usah? Nggak usah, supaya nanti jangan terlalu banyak outputnya. Yang penting kan normality-nya saja. Oke? Kalau sudah? Oke. Sebab nanti kalau misalnya plotnya lupa dicek, nanti pas uji normalnya nggak keluar. Padahal mau uji normalitas. Oke? Setelah sudah, samakah hasilnya seperti ini? Sama apa beda? Sama, Bu. Oke, sama ya. Oke, berarti kita membacanya untuk program A ada 4 observasi atau 4 data ya. Kita baca yang mana nih? Kolmogorov apa Safiro? Safiro. Kenapa? Datanya sedikit. Oke, benar. Datanya sedikit ya. Bentar ya. Oke, berarti Safiro untuk program A berapa signifikannya? 0,972. Oke, 0,972. Selalu dibandingkan dengan alfa, alfanya 0,05. Bagaimana? Lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar. Signifikan lebih besar dari alfa. Apa yang kita terima? 0. Nah, 0. Artinya apa? Tidak ada beda. Halo, ini uji apa? Tidak. Halo, ini uji apa? Data didistribusi normal. Makanya saya bilang selalu diutamakan, selalu Anda membuat dulu ini uji normalitas. Nah, hipotesisnya jangan lupa.
Tadi kita bilang signifikan dari dapatnya 0,9 bla bla lebih besar dari alfa, maka kita harus menerima H0. Apa artinya 0? Menyatakan bahwa data berdistribusi. Data berdistribusi normal. Iya, jangan H0-nya adalah tidak ada beda. Halo, ini uji normal, bukan uji ANOVA. Paham? Paham, Bu. Oke. Oke, selanjutnya yang program B. Bagaimana hasilnya? Ya, silahkan. Silahkan. Masuk, Dek. Sama Anol. Ya, Data berdistribusi normal. Dek, sebentar saya mau itu dulu ya. Saya stop screen dulu. Saya ada. Bentar aja. Oke, Ibu lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana yang selanjutnya? SPSS-nya yang kedua. Program B, berapa nilai signifikannya? 0,814. Bandingkan dengan alfa? Lebih besar, lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar. Artinya? H0 diterima. H0 diterima, artinya? Data berdistribusi normal. Oke, begitu seterusnya program C. Paham? Paham. Paham, Bu. Oke, spesiesnya gampang ya. Cuma klik-klik aja, dah. Tapi harus bisa membacanya. Ini data normal. Karena semua data berdistribusi normal, ya, maka kita bisa lanjut ke uji ANOVA. Oke, lanjut ya uji ANOVA. Lanjut, Bu. Lanjut. Oke. ANOVA itu adanya di analis komparmin. Sama seperti T, kalau kemarin yang uji bebas, T itu independent sample t-test. Kalau yang berpasangan atau yang uji terikat, parent sample t-test. Sedangkan kita memilih sekarang ANOVA. One way ANOVA. Klik. Sudah sampai di sini? Sudah. Lanjut seterusnya. Nah, isilah selalu dependensi itu adalah variabel yang skala datanya numerik, benar-benar numerik, yang angka. Jangan yang value-nya. Kalau ini kan jenis program itu kan sebenarnya juga angka 1, 2, 3, tapi itu kita anggap sebagai value. Oke, yang betul-betul numerik ya, yang kita isi 6, 7, 100 misalnya. Paham? Paham, Bu. Oke, kalau sudah selesai, kita lanjut ke oke. Nah, lihat tabel ini. Sama nggak hitungan kita? Sama. Oh, ini sama kan? Iyalah. Sama, Bu. Jadi kalau Anda hitung manual, nih sama persis seperti hitungannya si SPSS. Kalau kita mau membaca app hitung, kita bandingkan dengan app tabel. Tapi kita tidak membaca app hitung karena kita nggak punya app tabel, misalnya di SPS ini, maka kita bandingkan adalah nilai signifikannya. Berapa nilai signifikannya? 0,295. Lebih besar apa lebih kecil dari alfa?
Lebih besar. Lebih besar. Artinya H0 diterima. diterima. Kita dengan sangat-sangat terpaksa kita menolak H0 yang kita terima. Berarti H0 kita terima berarti tidak ada beda. Oke. Sekarang untuk latihan saya lanjutkan yang coba Anda entry datanya ini. Sama persis, cuma coba Anda ganti. Coba lihat. Nah, bagaimana hasilnya? Anda udah lihat belum ya? Belum lihat ya tempat saya? Belum. Nah, saya buat dulu. Oke. Saya stop screen dulu ya. Saya lanjutkan. Coba Anda buat. Sebentar. Nih. Coba datanya seperti gini. Terserah Anda mau pakai data tadi Anda tindis atau Anda bikin latihan baru. Datanya agak saya bedakan sedikit. Silakan. Sudah dicatat dulu datanya karena saya juga sama-sama mengerjakan. Sudah? Sudah dipoto? Sudah, Bu. Boleh Sudah. saya tutup share screen-nya? Bentar Bu. Dikit Oh, lagi. sebentar. Bentar, Bu. Silakan mau bikin file baru, sebaiknya file baru aja ya. Nanti supaya nanti, oh ini kalau misalnya diterima H0-nya, oh ini kalau misalnya H0-nya ditolak. Sudah? Sudah, Dek? Sudah. Sudah. Saya tutup ya, share screen-nya ya. Iya Bu, sudah. Ya, sudah. Sekarang saya buka ini, ayo kita kerjakan sama-sama, buat dulu variabelnya. Ayo, buat variabel, salah satu siapa mau relawan? Siapa yang mau? Supaya temannya juga sama ngikutin. Oke, silakan. Siapa yang mau relawan? Relawan jadi share screen-nya waktu ngerjakan sambil saya komentarin nanti. Ada yang mau sambil ditampilkan share screen-nya? Susi? SPSS-nya oke? Tinggi sebentar Bu. Oke. Kita hitungnya nggak usah manual ya, kita pakai SPS aja, hitungannya nanti gampang. Susi, ambil kita coba share screen-nya, kita sambil lihat. Sebentar Bu, ulun masukkan datanya dulu. Sambil lihat kita. Nggak apa-apa, masukkan sambil saya lihat. Anda ngerjakan sambil saya lihat. Oke, ya silakan. Masukkan datanya. Variabelnya dulu udah benar. Saya coba lihat variabel view-nya. Oke, ya value-nya ada 3. Ya, silahkan lanjut ke entry data. Pulpen pensilnya. Kalau salah, nanti saya print dulu, nanti dikoreksi. Ya, Bu ya. Oke, sama-sama. Pasang panas lah. Hah? Masalah, karena di sini dingin.
Bentar. Oke, sebentar ya, saya tinggal saya panas hati saya. Bentar ya, Susi. Pak Susi. Bisa, Bos? Supannya udah minta tadi. Bun, ini apa yang dicoret? Tidak bujur invasi dulu. Tidak ngajar kah? Ada waktu Bu. Yang ini oh situ ya. Oke, sudah. Saya kasihkan Mbak. Semua. Sebenarnya masalahnya sederhana. Semua jurusan sama. Sejujurnya ada yang merevisi alasannya. Kita mau merevisi apa? Kegiatannya jangan di jalan. Merevisi itu kan apabila ada kegiatan yang hendak kita lakukan, dananya kan tidak bisa. Sekarang bukan kayak itu. Yang ada aja kita ketemu gawi. Nah, hendak direncanakan ini dari dalam juga. Siap Bu. Itu boleh. Ya, bagaimana? Udah, maaf ganggu. Sudah? Oke. Lanjut. Ya, sudah di-entry sama semua teman-teman? Sama, Bu. Sekarang langkah pertama ngapain? Langkah pertama, uji Normalitas. Generalitas. biasakan harus membuat hipotesisnya ya. Jangan nanti H0-nya terbolak-balik nanti. Ya, hipotesisnya dibuat H0-nya. H0-nya apa, H-nya apa. Ya, sudah dibuat, lanjut ke analisisnya. Oke. Analisis. Descriptive, explore, oke. Ya. Oke, ya, silakan. Plotnya sudah di-oke kan? Oke, ya, siap. Kita lihat. Ya. Bagaimana hasilnya? Outputnya mana? Nggak kelihatan nih. Di stop screen dulu, Susi. Cari outputnya. Oke. Ya. Oke. Normal, harusnya plotnya nggak usah. Ya. Kayak apa angkanya? Sama? Signifikannya? Sama Bu. Sama Bu. Bagaimana hasilnya? Normal semua? Normal. Sama Bu. Normal Bu.
Karena hasilnya semuanya signifikan di atas dari 0,05. Ya, paling rendah tuh 0,3. Ya, 3. Ya, Bu. ya, siap. Oke, karena normal, kita lanjutkan dengan uji. ANOVA. Siap, kerjakan langsung. Analisis aja langsung, Dek. Analisis. Ya, Ibu, ini ulun stop dulu, Bu. Lah, soalnya menunya tertutup Zoom, Bu. menunya ketutup Zoom. Ya, Ini. silahkan. Zoom-nya diperkecil, Dek. Orangnya diperkecil gitu. Oke. Ya, searching. Sudah? Ya, Pak. Dah. Makanya tiba-tiba saya isi. Kata 31 yang baik tadi, Pak. Oke. Oke, Pak. Nah, masih. Sama, Pak. Sudah? Mana hasilnya? Mana hasilnya? ANOVA-nya. Ya, siap. Dapatnya berapa, Dek? Benar nih. 0,159, Bu. 0, Ya, Bu, 0,159. 59. Sebentar. Saya mau lanjutan sebentar. Signifikannya F-nya? Ya. Sini Kalina. Ya. Hitungnya berapa, Dek? Segitu ya? Masa sih, Dek? Sebentar. Sebentar ya. Ibu, saya signifikannya 0,017, Bu. Nah, itu yang mana yang benar nih? Sama ulun juga, Bu. Yang mana yang benar nih? Nah, saya kaget. Benar nih signifikannya 0,159. Atau jangan-jangan bekas yang tadi, Dek, langsung Anda oke, keluarkan dulu. Susi, dikeluarkan dulu yang tadi, jangan langsung di oke, coba. Susi tindis ya, tadi ya, datanya ya? Tinggi, Bu. Nah, jangan-jangan langsung jangan di oke, karena ini nggak otomatis kayak Excel. Coba, analisis juga tetap analisisnya. Coba, klik analisisnya. Langsung, analisis dulu, klik. Analisis. Menu analisis, klik. Sudah diklik menu analisisnya. Yang tadi berat badannya dikeluarkan dulu, baru masukkan lagi. Kalau pakai file yang sama, dia nggak mau. Dia kadang-kadang masih jangan-jangan masih lengket gitu. Yang sudah ketemu berapa? Alpanya, signifikannya 017. Nah, 0,01. Ayo, yang lain tuh harus sama persis tuh. Sudah, Susi?
Belum Bu, laptop ulun jadinya error. Ayo, yang relawan kasih siapa tuh yang sudah ada? Ya. Siapa tadi yang sudah ketemu? Halo. Mohon maaf, Bu, ulun Zoom-nya di handphone, Bu. Oh, di handphone. Nggak bisa. Di handphone juga Bu. Widya? Di handphone juga. Hendri? Handphone juga? Hendrik? Halo? Ya, ya Bu. Hasilnya sama nggak? 0,0 atau lain? Bukan Bu. Ulun tadi langsung input Bu dari yang data yang pertama tadi ulun masukkan lagi di situ. Tapi Hasilnya berapa? 0,159 tadi. 0, 0,159 tadi. berarti lain ya? 159 yang salah tadi. Yang salah. Oke. Bukan. Yang benar? Berarti ini bikin file baru. File aja nggak apa-apa, diinput, ditindis nggak apa-apa. Tapi pada waktu analisis, berat badan itu yang di kolom dependent list-nya itu dikeluarkan dulu, baru masuk lagi gitu loh. Oh ini. Ya, coba dikeluarkan dulu. Nanti bisa share screen? Enggak Bu, bisa Bu. Ayo dikasihkan, jadikan co-host. Sudah? Bentar dulu. Muncul lah. Oke. Coba analisisnya. Nah, tetap Bu. Sebentar. Coba saya lihat dulu datanya. Benar sudah nih teman-teman datanya? Beda, Bu. Data kok beda nih. Saya screen stop. Henry screen tutup dulu. Henry, tutup dulu. Ini Bu. Udah Bu. Nih, coba lihat datanya. Ayo. Nih data saya. Coba lihat. Sama kok. Sudah? Jangan yang ini loh ya. Jangan yang ini. Yang program ini aja. Ini aja. Nih. Yang tadi yang 0,0 itu datanya sama? Beda, Bu. Nah. Kok beda? Ulun ngelihat yang di file Ibu kirim yang SPSS itu, Bu. Oh, sebentar. Saya bikin SPSS. Bentar. Pakai data yang di modul, Bu. Oh, iya. Oke, aja. Saya soft screen aja deh. Coba ganti angkanya aja ya. Oke. Bentar. Berarti tadi bener aja ya. Nih, iya kah? Inggih, Bu. Sudah. Berarti salah data saya. Berarti pas aja kamu yang Data saya berarti 0,159 tadi. Benar aja. Udah, Henry tindis saja datanya ini. Kemudian nanti pada waktu analisis. Pakai yang ini. Ya, tindis datanya yang ini. Cuma diganti aja. 9, 10, 8. Ganti lagi, Kak, Bu? Iya. Oh, ya. Ini. Cuma yang tadi jangan buat file baru, Dek. Nggih, Bu. Kalau nggak salah saya ganti cuma yang B aja saya ganti. Kalau nggak salah nih. Udah, habis itu dianalisis. Iya Bu, tunggulah. Oke. Ini sudah ya. Berarti lihat di modulnya aja ya.
Oke, saya stop share-nya. Ya, silahkan sekarang lanjut. Siapa yang jadi relawan? Ya, ganti data B-nya aja. Tolong coba sebutkan Bang yang B-nya, datanya berapa? Ada slide, maka ada PowerPoint-nya. Nggak bisa buka. Kayaknya share screen. Ayo, Dek. Ya. Berapa? 10, 10, 10, 10, 9. pas. Ya, lanjut. Salah, Hen. Salah, Nah. Dek. Responden pertama 9, 10, 10, 98. Henry ulang dari nomor B. 9, 10, 10, 10, 98. 10, 98. Ya, pas. Ya, udah kerjakan. Keluarkan dulu ya. Sudah Bu, sama. Ya. Oke. Nah, dapatnya berapa? Tapi ntar uji normalitasnya sudah normal ya semuanya ya, karena kan tadi yang Susi tadi yang soal yang saya salah itu tipe itu kok nggak salah PR kemarin saya salah. Normal ya? Normal. Henry uji normalitas dulu. Analisis. Oh, enggak, Bu. Langsung di situ aja. Langsung di sini aja, langsung analisis. Nggak usah di cancel ya, di cancel aja. Langsung analisis. Ya. Deskriptif. Ya. Oke, keluarkan dulu lebih aman ya. Plotnya udah ya. Nggak usah pakai Steam. Oke. Nah, lihat paling bawah dikit turun. Belum ya? Ya. Bawah dikit. Nah, lihat. Lagi yang tab. Ya. Nah. Sapira apa Kolmogorov? Sapiro. Sapira apa Kolmogorov? Sapiro. Sapiro. Ya, gimana hasilnya? Normal. Normal. Oke, normal. Lanjut ke atas, Henry. Lanjut ke atas. Normal ya. Sekarang kita pakai ANOVA-nya kita lihat. Signifikannya berapa? 0,017. Dibandingkan dengan alfa, berapa alfa? 0,5. 0,05. Lebih besar, lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil. Apa yang diterima? Hipotesis. Apa yang diterima? Yang HA. HA. Arti HA apa? Ada perbedaan. Halo. Maka ada ciri khas. Minimal. Halo. Data tidak Coba lihat. berdistribusi normal. Lihat hipotesis ANOVA yang HA. Minimal Kata kuncinya Minimal ada satu yang ya, beda. minimal. Ayo. Minimal. Ada satu yang beda. Nah, pertanyaannya mana yang beda? Gitu toh? Halo? Halo? Nah, kalau misalnya kita ketemu HA kita terima, artinya minimal ada satu yang beda. Kita harus uji lanjut. Bagaimana uji lanjutnya? Coba diklik analisisnya, Hen. Oke. Komparmin. Sama seperti tadi. One way ANOVA. Nah, ya. Ada post hoc. Jangan di oke dulu. Kamu laju banget, di oke lagi. Oh. Post hoc dulu. One way. Apa? Ya. Post hoc-nya ada. Sabar. Nah, itu diconteng LSD. Jadi uji lanjutannya boleh mau apa-apa, tapi kita lebih suka pakai least significant difference yang paling kecil. Continue. Jadi post hoc itu lanjutan apabila HA kita terima. Berarti ada minimal, yang bunyinya adalah minimal ada satu yang beda. Oke, kita mau tahu yang mana yang beda. Oke? Paham dulu ya? Bentar, Bu. Cari charger, Bu. Halo, yang lain paham dulu?
Paham, Bu. Bu, Ya, siapa yang nanya? Citra, Bu. Apa, Ya, Bu, kenapa, tadi, Bu? Cid? Yang habis ANOVA-nya ada beda satu tadi, habis itu pencet apa, Bu? Habis ANOVA ada 1, kita kembali lagi ke analisis, komparmin, cari ANOVA, tapi post hoc-nya yang kita cari. Post hoc diuji ANOVA one way. Sudah? Siapa tadi yang nanya? Bu. Ya. Coba Henry kasih tahu post hoc-nya. Ya. Post hoc-nya kita lihat yang kita contoh, itu kan belum diconteng tuh. Kita conteng salah satu aja, kita conteng LSD yang beda, yang sangat kecil, different-nya. Oke? Continue. Paham? Tadi siapa yang nanya? Paham, Bu. Oke, langsung oke. Oke. Nah, sudah. Abaikan yang ANOVA-nya, kita langsung ke multiple comparison-nya. Post hoc-nya yang kita lihat. Oke? Paham dulu, Dek. Post hoc yang kita lihat diperbesar bisa supaya tampilannya zoom-nya diperbesar ya, supaya kelihatan. Mana zoom-nya? Yang di sini di bawah kamu bisa diperbesar? Nggak bisa. Nggak bisa, Bu. Oke, nggak bisa nggak apa-apa. Tapi yang lain sudah perhatikan di laptopnya? Sudah, Bu. Sebenarnya post hoc yang LSD ini sebenarnya dia sudah membandingkan dua-dua. Coba dilihat. Nih, program A dengan program B. Signifikannya sekian. Nih. Lihat toh? Lihat dia signifikannya 0,009. Itu dia sudah membedakan uji T-nya. Nah, program A dengan program C. Signifikannya 0,570. Saya tanya dulu yang A, program A dengan B atau B dengan A sama saja. Coba B dengan A, signifikannya sama itu 0,009. Paham, Dek? Paham, Bu. Nah, sekarang kita cara membacanya. Program A dengan program B, signifikannya 0,009. Kita bandingkan dengan alfa. Alfanya 0,05. Lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil. Iya, lebih kecil ya. Jangan lihat 9 sama 5-nya loh ya. Karena Ya. misalnya 9 tuh di digit ketiga, sedangkan 5 kita digit kedua. Berarti lebih kecil 9. Ya kalau? Iyalah. Iya, Iya, Bu. Jadi 0,0, kadang-kadang mahasiswa karena 9-nya dia dengan 5 dibandingkan, maka 0,009 lebih besar dari 0,05. Nggak boleh ya. Lihat desimalnya. Nah, karena lebih kecil, artinya kita menerima apa? Apa yang kita terima? HA. Artinya apa HA? Ini uji T loh. ada beda. Ada beda. A dengan B beda. Sekarang kita lihat A dengan C. A dengan C nilainya berapa? Halo? A dengan C. Atau C dengan 0,570 dibandingkan dengan alfa 0,05. Lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar. Kalau lebih besar apa kita terima? H0. H0, HO. Artinya? Tidak ada beda. Tidak ada beda. Berarti A dengan C sama. Paham? Paham, Adek? Nah, A dengan B beda. A dengan C sama. Sekarang yang belum kita uji adalah B dengan C. B dengan C. Ya, B dengan C berapa? 0,019. Itu 9. Benar. Lebih besar dengan apa? Lebih kecil dengan apa? Dibandingkan apa?
Lebih Lebih kecil. kecil. Artinya? Kecil. Artinya? Ada beda. Ada. Lebih kecil. Berarti bisa narik kesimpulan A dengan B beda, A dengan C sama, tapi A diterima. beda juga. Kalau saya mau beri kesimpulan, program mana yang bagus dalam menurunkan berat badan? Halo, program yang menurunkan berat badan paling bagus? C. B dengan C. B dengan C. Maka C sama dengan A. Program B. Iyalah, program B. C dengan A itu sama. Tadi kan Anda bilang C dengan A nggak ada beda. Ya nggak? Coba lihat C dengan A, signifikannya 0,57. Lebih besar dari alfa. Berarti dia sama, H0,5. Ya nggak ada? Halo? Berarti yang pilih adalah program B. B. Coba lihat, banyak sekali penurunannya. Oke, sampai di sini paham? Paham membacanya dulu? Halo. Halo. Masih bingung, Bu. Masih bingung. Bingungnya, bentar. Oke. Bingungnya yang post hoc ini ya, tes post hoc. Tinggi, Bu. Iya, Bu. Sebenarnya, ya baik ya, tes post hoc ini adalah lanjutan dari LSD, dari ANOVA apabila HA diterima. HA diterima tadi katanya HA yang di ANOVA ya, minimal ada satu yang beda. Namanya minimal itu kan berarti paling sedikit tuh satu. Berarti boleh dong 2 kali beda, ada yang 2 bedanya, ada yang 3 bedanya. Paham dulu? Minimal ada satu yang beda, ya kan? HA. Nah, tentu timbul pertanyaan saya. Kan tadi kan kita uji coba waktu kita yang pertama kita kan membandingkan A, B, C, ternyata H0 kita terima. Antara program A, B, C itu tidak ada beda. Sama aja. Nah, begitu soalnya saya ganti, ternyata HA kita terima. Ya enggak? Minimal ada satu yang beda. Paham dulu sampai di sini logikanya? Tinggi, Bu. Tentu akan saya timbul pertanyaan, mana yang beda? Karena di situ cuma dibilang minimal ada satu yang beda untuk uji ANOVA itu udah sampai di situ saja. Cuma pertanyaan timbul, mana yang beda? Nah, makanya dilanjutkan dengan uji di post hoc-nya kita minta klik LSD. Paham dulu logikanya sampai di sini? Tinggi. Nah, paham. Nah, begitu kita klik LSD, salah satu aja ya. Sebenarnya LSD adalah uji T. Uji beda, uji T. Kenapa? Karena dia membandingkan 2 saja. A dengan B, lihat signifikannya. Multiple compare pembandingan yang lebih dari ya. B A dengan C, coba Anda lihat. Nah, program A dengan program B, ketemu signifikannya. Kita membaca signifikan aja, kan kita sudah sepakat untuk SPSS kita baca signifikannya. Iya kan? Paham sampai di sini dulu? Tinggi. Nah, sekarang coba kita lihat salah satu. Program A dengan program B. Anda membaca tabel nih ya. Program A dengan program B. Lihat signifikannya 0,009. Itu sama aja B dengan A dibolak-balik sama aja. AB, BA itu sama. Karena dia membandingkan program A dengan B atau perbedaan B dengan A. Dibuktikan dengan signifikannya sama 0,009. Benar? Benar, Bu. Sekarang kita sudah sepakat, signifikan ini selalu kita bandingkan dengan alfa. Kalau dia lebih kecil dari alfa, maka kita menyatakan bahwa itu ada beda. Seperti uji T kemarin loh, Dek, uji T bebas. Kan lebih kecil nih, 0,009 dibandingkan dengan 0,05. Ya enggak? Tinggi. Nah, berarti sudah sepakat. Program A beda dengan program B. Ada beda nih. Berarti program B itu beda nih. Sudah. Atau udah ketemu ya. Sekarang kita bandingkan A dengan C. Program A dengan program C dalam menurunkan berat badan.
Beda kada hasilnya? Ternyata dapat signifikannya dapat 0,570. Benar kada? Atau dengan A sama 0,570, ya kada? Iya, Bu. Nah, dibandingkan dengan alfa. Selalu dibandingkan dengan alfa. Lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar. Nah, kalau lebih besar, apa yang kita terima? HO. HO. HO itu artinya tidak ada beda. Tidak ada beda. Iyalah, berarti A dengan C beda nih. Tidak ada beda, sama aja. Oke? Iya, Bu. Nah, sekarang yang kita belum uji adalah B dengan C. Kalau tadi B dengan A beda, tapi A dengan C sama. Nah, sekarang kita mau uji B dengan C. Kebetulan dapatnya berapa? 0,019. Iya, 0,019. Artinya HA kita terima. Karena lebih kecil. Lebih kecil dari 0,05. Benar? Iya, Bu. Nah, sudah. Berarti dinyatakan bahwa B dengan C beda. Jadi kalau kita mau meranking, ranking pertama itu B. Karena B posisinya beda. A dengan C itu sejajar. Jadi posisi pertama B, keduanya itu A dengan C. Sama. Makanya tadi ada yang jawab, saya tadi ada yang jawab, mana saya tanya program yang baik? B dengan C. Hati-hati, C di situ dinyatakan sama dengan A. Oke? Paham dulu? Ini paham, Bu. Karena A dengan B beda, B dengan C beda, tapi A dengan C sama. Berarti kalau lebih bagus kan penurunannya B, coba penurunannya paling banyak itu. Ada yang 10, kalau dirata-ratakan, coba rata-rata paling banyak penurunannya. Tapi B dengan C, sepintas selalu beda, tapi hampir sama. Secara statistik tidak berbeda. Sama. Jadi kalau kita merekomendasikan, kalau mau menurunkan, pakailah program B. Tapi jangan jawab program B dengan program C. Kenapa? Karena tadi C itu sama dengan A. Padahal A beda dengan B. Nah, sedangkan B juga beda dengan ya kalau B dengan C beda kan? Tinggi beda, Bu. Nah, paham sampai di sini? Sebenarnya post-hop ini lanjutannya uji C, uji T, tapi dua-dua gitu. Nanti kalau misalnya soalnya nanti ada 4, nanti tambah lagi tabelnya program D. Nah, dibandingkan lagi. Tambah banyak nih signifikannya. Jadi bacanya step by step ya. A dengan B beda. A dengan C sama. B dengan C beda. Maka A dengan C sama gitu loh. Maka B ini bujur-bujur beda. Berarti mana yang beda? Yang beda cuma B. C dengan A sama. Terbuktikan minimal ada satu yang beda. Yang beda itu yang mana? Yang C. Maaf, yang B. Oke, sampai di sini paham? Bu, Ya. berarti untuk fokus nilai signifikannya nih, fokus yang angka terbesar ini Kak Bu, untuk membandingkan dengan alfanya Bu. Bukan angka terbesar. Ini kan 0,570 dibandingkan dengan habis itu yang ini kan yang terbesar yang di kolom B ini Bu. Untuk membandingkannya. Yang gitu Bukan. Kak Bu. Bukan. Ini nilai signifikan kayak seperti kita uji T. Uji T. Jadi kita program A dengan program B signifikannya berapa? 0,009. Bandingkan dengan alfa. Jadi bukan lihat yang terbesarnya, pokoknya lihat kolom signifikannya. Jadi gini deh, anggaplah ini hasil dari uji T bebas. Coba kalau T bebas kan kita bandingkan program A dengan program B, signifikan langsung keluar. Oke? Ibu. Ya, Henry dulu. Henry paham? Maksudnya jangan yang lihat yang terbesar. Terbesarnya 0,5 bukan dibandingkan dengan 0,5 ini Henry. Bukan. Maksud Henry kayak apa? Iya, Pak.
Maksud saya ini Belum kayak kira apa? tadi kan yang di sini kan ada 2 nilai signifikannya di kolom program A. Yang ini. Program A ada 2, 1. Oh yang ini Kak Bu nilainya. Iya, signifikan. Oh, A ini. dengan B, 1 nilainya. A dengan C, 1 juga. Bukan dibandingkan dua-duanya ini. Bukan. Oh. Masing-masing signifikannya dibandingkan dengan apa? Coba lihat. A dengan B, itu sama aja dengan B dengan A. Sama nggak nilainya? A dengan B 0,09 sama aja baca program B dengan A 0,09 sama kada? Halo. Iya, Bu. Nah, jangan membandingkan dua ini 0,09 dengan 0,57, bukan. Oh, ini. Bukan. Kita harus sepakat. Ini sama-sama aja nilai signifikan dibandingkan dengan signifikan. Padahal kalau kita mau menerima H0 atau HA, kita harus membandingkan dengan apa? Alfa. Iya. Bukan membandingkan antara satu kolom ini. Ngapain bandingkan signifikan dengan signifikan? Oh ini berarti satu-satu lah Bu, nilai A dibandingkan nilai B dibandingkan nilai C dibandingkan gitu lah Bu. Bukan satu-satu. Enggak maksudnya yang Ya. nanti satu-satu. Ya, signifikan antara A dengan B berapa signifikannya bandingkan dengan alfa. Bukan yang satu kolom ini, oh karena ini lebih besar maka diterima. Bukan membandingkan dengan 0,570. Belum kira tadi per kolom Bu. Bukan. Bukan. Oh, iya. Ini kan sama aja, ya. Ini kan sama aja nilai signifikan. Kan kita selalu signifikan dibandingkan dengan alfa. Alfa harus tetap 0,05. Oke? Ya, paham Bu. Ya, baik ya. Jadi sepakat 0,5. Saya cuma menunjukkan Anda membacanya A dengan B itu sama aja dengan B dengan A. Jadi cukup satu aja yang dibaca. Karena nilainya sama. Jujur kada? Oke? Paham dulu? Ibu mau bertanya, Bu. Oh ya, silakan. Ini udah selesai. Tadi siapa tadi? Saya Bu Fitra, Bu. Kan kalau ya. di uji yang normality itu kan yang signifikan dibanding alfa tuh kalau signifikannya lebih kecil, H-nya diterima loh, Bu. Halo. Signifikannya lebih kecil, H-nya diterima. Dari alfa, HA diterima. Ya. Kalau di normality. Terus kalau yang di post-HOSMI sama kah, Bu, kayak gitu? Loh, selalu sama. Oh, kirain sama yang kayak T hitung lebih besar dari T tabel itu H0-nya ditolak. Beda kah, Bu? Sebentar, makanya saya bilangin, Anda pegang satu ya. Kalau kita membandingkan F hitung, F ya, bukan signifikan, F hitung lebih besar dari F tabel, maka kita menerima HA. Oke? Tetapi kalau signifikan lebih besar dari alfa, maka kita menerima HO. Dimanapun uji apa, entah itu uji post hoc, uji ANOVA, uji T, uji normal, nanti uji chi-square, uji apapun, signifikan lebih besar dari alfa, kita harus wajib menerima H0. Oke? Oh, berarti kalau signifikan itu tuh kebalikan daripada yang F hitung lebih besar daripada F tabel, Kak, Bu? Ya. Oh, ya, Bu. Kalau F hitung, coba Anda lihatin. F hitung maupun T hitung maupun X kuadrat hitung, chi-square, nanti Ibu Isna, chi-square kan, Bu Isna ada kan? X hitung, halo? Halo, Dek? Ya. Inggih ada, Bu. Ataupun nanti R regresi hitung, kalau dia X hitung-hitungan, itu selalu dibandingkan dengan tabel. Apabila hitungannya lebih besar dari tabel, maka pasti sama tuh. Kita wajib menerima HA. Benar nggak? Coba yang punya higher. Ada beda nggak? Sama ada? Sama, Bu. Nah, itu dia. Oke, paham dulu? Makanya saya bilang, Anda selalu yang pegang, kata kuncinya cuma satu aja. Kalau signifikan dibandingkan dengan alfa, kalau lebih besar, H0 kita terima. Kalau F hitung dibandingkan dengan F tabel lebih besar, HA kita terima. Udah, yang lainnya kita kebalikannya. Jangan dibolak-balik, Anda ngapalnya pusing ntar.
entah pakai uji apapun, uji T kah, uji F, uji ANOVA kah, regresi, korelasi, chi-square, tetap hasilnya. Nggak dibolak-balik. Oke, sampai di sini paham? Insya Allah paham, Bu. Insya Allah paham. Sip. Insya Allah pahamnya paham bujur kah? Mudah-mudahan pahamnya paham bujur lah. Amin, paham bujur kok. Ya. Yang lain ada pertanyaan? Kita hari ini sampai ANOVA aja ya. Dilanjut hari apa nanti kita? ANOVA kah hari ini? Sampai ANOVA ya? Ibu, sampai ANOVA aja. Ya. Lanjut hari apa deh nanti Susi? Senin ya? Ntar Bu, ulun lihat Bu. Senin ya? Kemudian Kamis deh. Kamis Bu, kalau ulun lihat di jadwal. Yang prakteknya Kamis, Bu. Ujian praktek kah kita ada? Ujian praktek? Enggak, maksudnya yang Prakteknya itu, aja. yang apa sih? Prakteknya. Berarti Kamis, habis itu Senin, baru Jumat ya? Ini Bu. Ya, ya karena saya udah 2 kali Jumat saya uji, saya teori di D3 saya cancel karena kebetulan pagi tabrakan. Jadi saya bilang Jumat depan berarti kita kosong ya. Cuma Kamis kita libur, saya fokus ke ngajar di Jumat di D3. Nanti ketemu kita hari Senin sama Jumat. Ya. Ini Bu. Ya, siap. Oke. Nanti untuk ujian saya selalu 2 kali sesi, ada UTS, ada UAS. UTS itu adalah uji beda, untuk UAS uji hubungan. Untuk praktek loh ya. Kemarin kan teori sudah tuh, ya. Nanti teori UTS-nya sudah, berarti nanti UAS-nya segala hitungan. Hitungan yang punya Bu Isna sama punya Pak Hair, ya. Nah, untuk UTS, untuk yang praktek, pernah saya gabung ya, mahasiswanya pusing. Saya juga pusing, jadi kalau nilainya rendah itu saya pusing, salahnya di mana nih? Saya bilang pada waktu kuliah sih oke-oke aja. Waktu ujian kok banyak yang jeblek gitu. Padahal cuma tombol ini membaca selesai gitu ya. Oke, biasanya sudah 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu saya selalu bagi 2. Jadi ada 2 sesi, ada UTS, ada UAS. Untuk UTS materinya uji beda, untuk UAS materinya uji hubungan. Nah, nanti silahkan kita diskusikan apakah kita mau ujian berdahulu UTS-nya atau nanti gabungannya di akhir UAS-nya. Jadi UAS-nya 2 kali. Diskusikan saja. Karena karena kita dan bisa dipadatkan cepat ya. Jadi nanti kalau namanya uji beda itu nanti uji T bebas, T terikat, ANOVA. Nanti kalau uji hubungan, regresi, korelasi, chi-square sama ujinya satunya itu apa? Sebentar lagi ngajar. Kata. Untuk yang uji hubungan, regresi, korelasi, chi-square sama pisar eksak. Oke, jadi maksudnya gini, masing-masing mahasiswa cuma dapat 1 aja, 1 uji beda, nanti masing-masing untuk praktek ya, 1 uji hubungan. Tapi Anda harus belajar 3-tiganya, T bebas, T terikat, ANOVA. Tapi nanti Anda cuma mengerjakan 1 aja. Nanti diundi, oh saya dapat T bebas, oh saya dapat T terikat, oh saya dapat ANOVA. Udah. Oke? Begitu juga uji hubungan. Uji hubungan Anda harus mempelajari regresi korelasi kelanjutan ya, seperti ANOVA lanjutnya kalau misalnya berhubungan, kalau ada beda lanjutnya ke LSD. Regresi kalau korelasi kalau berhubungan lanjut ke regresi. Jadi korelasi, regresi, chi-square, pisar eksak. Nah, itu ada pelajari 3-tiganya, tapi yang keluar cuma 1.
Jadi sebenarnya Anda cuma dapat satu aja soalnya, karena kalau tiga-tiganya lama waktunya. Oke? Jadi kita sepakat, kita 2 kali ujian, UTS sama UAS, untuk menyicil Anda belajar. Sepakat ya? Oke, Bu. Ya, nggak mau digabung kan? Kalau digabung nanti pusing. Ya, sepakat? Oke? Oke, Bu. Oke. Nah, saya tawarkan dulu. Ini kan sudah selesai nih UTS, UAS, sudah selesai nih. Uji beda tes, uji beda T-BAS, T-TRICAS sama ANOVA. Apakah nanti Kamis kita mau ujian tahap pertama? Siap? Nah, semuanya ya, belum diinstal ya SPSS-nya ya. Banyak yang belum. Iya, Bu. Iya ya, belum diinstal. Aduh, apa nih? Ya udah kita cari aja. Tapi sepakat kita 2 kali ujian ya. Tinggi, Bu. Ya, untuk Anda belajarnya Iya. fokus ya, oke? Coba sekarang install. Kemarin tadi Pak Bunyus sudah ngasih apa? Sudah ngasih ke kalian, kemudian bisa install SPSS-nya. Ya. Ini masih banyak yang belum menginstal? Tinggi, Bu. Ada yang laptopnya nggak bisa nginstal, sama ada yang nggak punya laptop, Bu. Yang nggak punya laptop ada berapa orang? Nah, silahkan. Ada berapa orang? Punya. Ada berapa orang? Ayo, silahkan. Ayo. Nggak apa-apa, loh kok Ayu kan harusnya Anda Bilang aja, guys. jangan ayo. Supaya bisa ngerjakannya bisa ke kampus. Di tempat Nanti di kampus kan difasilitasi juga kan, Bu? Iya, difasilitasi. Kan Anda sudah bayar. Ayo. Daripada diam-diam ini, nah, Bu, kan udah tahu gue siapa-siapa. Diam semua. Sebentar. Anda sudah bayar kalau UKT? Tinggi. Ya udah. Bayar, Bu. Ya, iyalah. Harusnya Anda nuntut Karena lanjut dong. kuliah. Harusnya nuntut. Makanya saya tanya berapa yang nggak punya laptop. Jadi kita janjian. Kalau misalnya cuma 5 orang di Labcom ada latihan. Tapi modul saya bisa kan diikutin? Saya udah bikin step by step di modul. Nggih, Bu. Nah, ya, bagi yang nggak ikut nanti pas nanti gak punya komputer, modulnya di print